Dalam dunia kuliner, rasa bukan satu-satunya hal yang bisa mengejutkan lidah kita. Tekstur juga memiliki kekuatan besar untuk membuat seseorang jatuh cinta atau justru mundur teratur. Dari yang lengket dan berlendir, kenyal seperti balon karet, hingga lembut namun bergetar seperti jeli hidup. Berbagai negara memiliki makanan khas yang menawarkan pengalaman sensorik di luar kebiasaan. Bagi sebagian orang, makanan-makanan ini mungkin tampak aneh atau tidak biasa. Namun, bagi masyarakat setempat, tekstur tersebut justru menjadi identitas kuliner yang diwariskan turun-temurun. Setiap suapan menyimpan cerita tentang tradisi fermentasi kuno, penemuan tak sengaja, hingga filosofi hidup yang menghargai bahan makanan apa adanya. Petualangan rasa kali ini mengajak kita keluar dari zona nyaman untuk mencicipi hidangan bertekstur unik dari berbagai belahan dunia. Bersiaplah bertemu makanan-makanan yang tidak hanya menantang selera, tetapi juga memperkaya wawasan tentang betapa luas dan berwarnanya dunia kuliner. Check this out! Yang pertama ada natto, yang merupakan salah satu makanan fermentasi paling terkenal di Jepang. Dikenal karena teksturnya yang lengket, berlendir, dan berserat. Terbuat dari kedelai yang difermentasi menggunakan bakteri Bacillus subtilis. Makanan ini telah menjadi bagian penting dari budaya kuliner Jepang selama berabad-abad. Meskipun aromanya cukup kuat dan teksturnya sering membuat bingung orang yang baru mencobanya, natto tetap menjadi hidangan favorit yang dikonsumsi sehari-hari, terutama saat sarapan. Secara historis, natto memiliki asal-usul yang menarik. Salah satu teori populer menyebut bahwa natto ditemukan secara tidak sengaja pada era Heian 794-1185. Konon, kacang kedelai yang dimasak dimasukkan ke dalam kantong jerami untuk dibawa dalam perjalanan. Karena kondisi panas dan lembab, kedelai tersebut mengalami fermentasi alami. Ketika dibuka, para prajurit mendapati makanan lengket yang teksturnya berbeda. Setelah dicoba, ternyata rasanya enak dan memberikan energi. Dari kejadian itulah natto mulai dikenal. Jerami sendiri secara alami mengandung bakteri Bacillus subtilis. Bakteri penting yang hingga kini digunakan dalam pembuatan natto modern. Tekstur natto adalah daya tarik utama sekaligus tantangan bagi banyak orang. Saat diaduk, natto menghasilkan serat-serat lengket yang memanjang, menciptakan sensasi unik ketika disuapkan. Aromanya yang kuat sering dibandingkan dengan keju tua, kacang fermentasi, atau bahkan sesuatu yang funky. Namun bagi pecintanya, kombinasi rasa gurih dan umami inilah yang membuat natto begitu khas. Masyarakat Jepang biasanya menikmatinya dengan hangat, kecap asin, mustard Jepang atau karasi, atau daun bawang. Dari segi nutrisi, natto bisa dianggap sebagai superfood tradisional. Kandungan probiotiknya tinggi sehingga baik untuk pencernaan. Natto juga kaya vitamin K2 nutrisi yang jarang ditemukan dalam makanan lain yang berperan dalam kesehatan tulang dan jantung. Selain itu, natto mengandung protein, zat besi, dan serat yang membuatnya menjadi makanan lengkap dalam satu hidangan sederhana. Dari segi nutrisi, natto bisa dianggap sebagai superfood tradisional. Kandungan probiotiknya tinggi, sehingga baik untuk pencernaan. Natto juga kaya vitamin K2 nutrisi yang jarang ditemukan dalam makanan lain yang berperan dalam kesehatan tulang dan juga jantung. Selain itu, natto mengandung protein, zat besi, dan serat yang membuatnya menjadi makanan lengkap dalam satu hidangan sederhana. Lalu yang kedua ada sanakji atau gurita hidup yang berasal dari Korea Selatan. Merupakan hidangan paling ekstrim dari Korea Selatan yang terkenal karena cara penyajiannya yang tidak biasa. Gurita yang masih bergerak ketika disajikan. Berasal dari kuliner tradisional Korea, hidangan ini menggunakan gurita kecil atau nakji yang dipotong-potong sesaat sebelum disajikan. Meskipun guritanya sudah mati, saraf-sarafnya masih aktif sehingga potongan tentakelnya terus menggeliat di piring.
Pergerakan inilah yang membuat banyak orang menganggap sanakji sebagai salah satu makanan dengan tekstur paling menantang di dunia. Dari segi tekstur, sanakji menawarkan sensasi yang benar-benar berbeda. Tentakel yang masih menempel dan bergerak memberikan sensasi kenyal, lengket, dan licin saat dikunyah. Banyak yang menggambarkan teksturnya seperti campuran antara chewy dan slippery, karakter khas gurita segar. Untuk membantu rasa dan mengurangi licin, sanakji biasanya disajikan dengan minyak wijen dan biji wijen yang memberikan aroma gurih serta sedikit rasa kacang yang ringan. Di balik keunikannya, sanakji memiliki sejarah dan filosofi tersendiri dalam budaya Korea. Masyarakat pesisir Korea telah lama mengonsumsi seafood segar sebagai bagian dari gaya hidup dan kearifan lokal. Hidangan ini awalnya populer di daerah pantai, terutama sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil laut yang masih sangat segar. Seiring waktu, sanakji mulai dipopulerkan oleh restoran-restoran di kota besar seperti Seoul dan kemudian menjadi salah satu simbol kuliner ekstrim Korea Selatan yang menarik perhatian wisatawan. Menikmati sanakji tidak hanya soal keberanian, tetapi juga soal keamanan dan juga teknik. Karena tentakel yang bergerak bisa menempel di mulut atau tenggorokan. Pengunjung disarankan mengunyahnya dengan baik sebelum ditelan. Bagi sebagian orang, pengalaman ini menjadi tantangan personal. Bagi lainnya, justru menjadi kesempatan merasakan kuliner autentik Korea yang benar-benar berbeda dan kaya tradisi. Next ada century egg atau telur pitan dari Cina. Century egg atau telur pitan adalah salah satu makanan tradisional Tiongkok yang paling terkenal sekaligus sering disalahpahami. Meski namanya berarti telur 100 tahun, makanan ini sebenarnya tidak berumur ratusan tahun. Telur biasanya telur bebek diawetkan dengan campuran tanah liat, garam, abu, kapur, dan jerami selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Proses ini menghasilkan perubahan drastis pada tekstur dan rasa, menjadikan telur pitan sebagai salah satu hidangan bertekstur unik yang telah dinikmati dalam budaya Tiongkok selama berabad-abad. Secara visual, century egg cukup mencuri perhatian. Bagian putih telur berubah menjadi bening berwarna coklat gelap atau hitam, memiliki tekstur kenyal seperti gelatin. Sementara itu, kuning telurnya berubah menjadi pasta lembut berwarna hijau keabu-abuan dengan aroma tajam yang khas. Kombinasi ini menciptakan pengalaman makanan yang tidak biasa bagi orang yang baru pertama kali mencobanya. Teksturnya yang lentur di bagian luar dan creamy di bagian dalam membuat century egg menjadi perpaduan yang unik antara lembut dan juga kenyal. Secara sejarah, telur pitan telah menjadi bagian dari kuliner Tiongkok sejak dinasti Ming sekitar 600 tahun yang lalu. Konon, proses pengawetan ini ditemukan secara tidak sengaja ketika seseorang menemukan telur yang tersimpan di lumpur kapur di sebuah rumah. Setelah dicicipi, telur tersebut ternyata memiliki rasa gurih yang kompleks dan aroma yang khas. Sejak saat itu, metode pengawetan tersebut disempurnakan dan diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi salah satu teknik kuliner tradisional yang paling dihormati dalam budaya Tiongkok. Dari segi rasa, century egg menawarkan umami yang dalam dengan sedikit rasa mineral. Banyak orang menggambarkannya memiliki aroma amonia ringan, tetapi bagi penggemarnya, itu justru bagian dari karakter uniknya. Dalam kuliner Tiongkok, telur pitan sering disajikan dengan tahu sutra dan kecap asin, dijadikan topping bubur atau conge, atau dimasukkan ke dalam salad dingin. Kombinasi ini memperlihatkan bagaimana century egg diapresiasi bukan hanya sebagai makanan bertekstur unik, tetapi juga sebagai bahan yang memperkaya rasa hidangan lain. Oke, selanjutnya ada duck blood jelly atau darah bebek jelly dari Vietnam. Merupakan salah satu hidangan tradisional Vietnam yang paling unik dan sering menimbulkan rasa penasaran. Sesuai namanya, makanan ini dibuat dari darah bebek yang dicampur dengan sedikit bumbu, kemudian dibiarkan mengental hingga membentuk tekstur seperti jelly.
Hidangan ini memiliki penampilan merah gelap yang mengilap dengan tekstur lembut dan sedikit padat mirip, agar-agar namun lebih licin dan halus di lidah. Di beberapa daerah, duck blood jelly dihidangkan bersama jeroan yang direbus, rempah segar, atau jeruk nipis untuk menambah aroma dan juga rasa. Secara tekstur, duck blood jelly adalah pengalaman tersendiri. Saat digigit, jeli darah bebek memberikan sensasi lembut, licin, dan sedikit kenyal, tidak memiliki rasa yang kuat. Hidangan ini lebih menonjolkan rasa gurih alami dari darah yang dipadukan dengan bumbu ringan. Banyak orang yang pertama kali mencobanya menggambarkan teksturnya sebagai perpaduan antara jeli lembut dan puding yang sangat halus. Bagi masyarakat Vietnam, justru tekstur unik inilah yang membuat hidangan ini khas dan menarik. Dalam sejarahnya, konsumsi jeli darah bukanlah hal baru di Vietnam. Hidangan berbahan dasar darah telah lama menjadi bagian dari kuliner tradisional masyarakat pedesaan. Digunakan sebagai cara memanfaatkan seluruh bagian hewan tanpa sisa. Duck blood jelly kemudian berkembang menjadi hidangan khas di wilayah utara Vietnam, terutama dalam acara keluarga atau perayaan tertentu. Meski kini tidak seleluasa dulu dikonsumsi karena isu kesehatan dan keamanan pangan, hidangan ini tetap memiliki nilai budaya yang kuat dan masih dapat ditemukan di beberapa restoran tradisional. Dari sudut pandang kuliner, duck blood jelly menunjukkan keberanian dan kreativitas masyarakat Vietnam dalam mengolah bahan makanan yang jarang disentuh di negara lain. Ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang penghormatan pada bahan makanan dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Bagi petualang kuliner, mencicipi duck blood jelly memberikan kesempatan untuk merasakan pengalaman gastronomi baru yang tidak sering ditemukan, sebuah eksplorasi tekstur dan budaya yang memperluas pandangan tentang makanan di berbagai belahan dunia. Lalu ada salmiakki yang merupakan salah satu makanan paling ikonik sekaligus paling menantang dari Finlandia, bahkan bagi sebagian besar orang Eropa sekalipun. Meskipun sering disebut sebagai permen, salmiakki jauh berbeda dari permen manis pada umumnya. Terbuat dari garam amonium klorida, salmiakki memiliki rasa asin, tajam, sedikit pahit, dan meninggalkan sensasi medis di lidah. Warna hitamnya yang khas dan rasa yang intens membuat banyak wisatawan terkejut saat pertama kali mencobanya. Sementara bagi masyarakat Finlandia, salmiakki adalah rasa nostalgia yang akrab sejak kecil. Tekstur salmiakki bervariasi tergantung jenisnya. Ada yang keras dan renyah seperti permen batu, ada yang kenyal seperti gummy, hingga versi lembut berbentuk pasta yang sering digunakan sebagai isian coklat atau tambahan dalam minuman beralkohol. Terlepas dari bentuknya, rasa dominan amonium klorida selalu menjadi karakter utama. Sensasinya unik, seolah ada angin dingin yang melewati tenggorokan, meninggalkan aftertaste yang kuat dan sulit dilupakan. Dari sisi sejarah, salmiakki memiliki akar panjang dalam tradisi Nordik. Penggunaan amonium klorida awalnya berhubungan dengan pengobatan, terutama untuk masalah tenggorokan dan batuk pada awal abad ke-20. Seiring waktu, pabrik-pabrik permen Finlandia mulai mengolahnya menjadi produk yang bisa dinikmati sehari-hari. Hasilnya, salmiakki berkembang menjadi salah satu simbol rasa paling khas di negara-negara Nordik seperti Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Islandia, dengan Finlandia sebagai peminat terbesar. Bagi masyarakat Finlandia, salmiakki adalah bagian dari identitas budaya. Produk ini muncul dalam segala bentuk, es krim rasa salmiakki, coklat berisi salmiakki, hingga minuman keras populer salmi kosuki. Rasa uniknya adalah sesuatu yang dibanggakan karena tidak banyak makanan lain di dunia yang bisa memicu respons kuat ini, dari cinta mendalam hingga penolakan total.